Jumpa lagi di konten mau belajar fisika. Yuk kali ini kita akan membicarakan tentang kelajuan sesaat dan kelajuan rata-rata. Untuk itu mari kita bahas saja soalnya sebagai berikut. Jarak yang ditempuh oleh suatu objek diberikan oleh persamaan S sama dengan 8T pangkat 3 min 7T kuadrat plus 5T. Pertanyaannya, carilah kelajuannya pada saat T sama dengan 2 detik. Kemudian carilah kelajuan rata-ratanya untuk T1 sama dengan 2 detik dan T2 sama dengan 5 detik. Untuk konsepnya, kelajuan sesaat itu berangkat dari kelajuan rata-rata, yaitu perbandingan antara jarak tempuh dengan selang waktunya atau waktu tempuhnya. Di sini di dalam perumusan matematiknya bahwa untuk selang waktunya itu mendekati 0 tetapi tidak 0. Karena sangat kecilnya sehingga selang waktu itu hampir sama dengan T saat itu. Nah, oleh karena itu untuk bisa mengaplikasikan kelajuan rata-rata ataupun kelajuan sesaat, kita lihat dulu bentuk persamaan dari lintasannya atau jaraknya. Di sini persamaan jaraknya yaitu 8T pangkat 3 min 7T kuadrat plus 5T. Nah, untuk penyelesaiannya, pertanyaan yang A itu, carilah kelajuan pada saat T sama dengan 2 detik. Untuk kelajuan sesaat, yaitu V sama dengan ds per dt, itu turunan pertama dari fungsi jarak ini terhadap waktu. Maka D dari fungsi jaraknya 8T pangkat 3 min 7T kuadrat plus 5T per dt. 8T pangkat 3 jika diturunkan terhadap T-nya itu maka pangkat ini ke depan. Jadi 3 kali 8, ini pangkatnya yang dari 3 itu dikurang 1. Jadi nanti menjadi 3 kali 8, 24, T-nya menjadi T kuadrat. Kemudian yang ini diturunkan, 2 kali 7, 14, kemudian T-nya ini dikurang 1, jadi tinggal 1. Kemudian 5T ini jadi tinggal 5, karena T berpangkat 0 itu adalah 1. Jadi kecepatan sesaatnya menjadi punya persamaan sama dengan 24T kuadrat min 14T plus 5. Untuk T-nya sama dengan 2 detik, kita masukkan T ini diganti dengan 2 detik. Maka 24 kali 2 dikuadratkan min 14 kali 2 plus 5. Jadi di sini 24 kali 2 kuadrat 4 min 14, T-nya adalah 2 plus 5. 24 kali 4 yaitu 96 dikurangi 28 plus 5. Kita hitung semua, didapat 73 meter per sekon. Jadi apabila jarak
diketahui dalam bentuk persamaan fungsi, kemudian pada saat T maka kelajuannya yaitu turunan pertama dari fungsi jarak terhadap waktu, yaitu besarnya 73 meter per detik. Kemudian untuk menjawab pertanyaan B, carilah kelajuan rata-rata. Kita tahu bahwa kelajuan rata-rata itu adalah perbandingan, yaitu jarak selisih jarak yang ditempuh per selang waktunya. Untuk itu kita cari dulu S kedudukan atau jarak ketika T-nya sama dengan 2 detik. Fungsi S-nya yaitu dari sini, yaitu 8T pangkat 3 min 7T kuadrat plus 5T. Nah, ini nanti T-nya diganti dengan yang 2 detik. Jadi di sini 8 kali 2 pangkat 3 dikurangi 7 kali 2 kuadrat plus 5 kali 2. Untuk 8, 2 pangkat 3 adalah 8, min 7, 2 kuadrat 4, 5 kali 2, 10. 8 kali 8, 64, 7 kali 2 kali 4, 28, 5 kali 2, 10. Sehingga ini bila dihitung secara keseluruhan, untuk jarak atau posisi suatu benda ini ketika T-nya 2 detik, maka posisinya 46 meter dari suatu acuannya. Kemudian dengan cara yang sama, maka untuk posisi yang kedua, yaitu S2-nya ketika T2 sama dengan 5 detik. Kita masukkan dari persamaan fungsi kedudukan atau jaraknya, yaitu 8T pangkat 3 min 7T kuadrat plus 5T. T yang ini diganti 5. Jadi 8 kali 5 pangkat 3 min 7 kali 5 pangkat 2 plus 5 kali 5. Nah, 8, 5 pangkat 3 adalah 125. Kemudian 5 kuadrat adalah 25. Jadi di sini 8 kali 125 yaitu 1000. Min 7 kali 25 yaitu 175. Ditambah 25. Kita hitung semuanya, yaitu berada pada posisi 850 meter. Maka kelajuan rata-ratanya untuk selang waktu 3 detik, yaitu T1-nya 2 detik, T2-nya 5 detik, yaitu delta S-nya berarti S2 min S1, delta T-nya adalah T2 min T1. S2-nya 850 meter, dikurangi S1-nya 46 meter, T2-nya 5 detik, T1-nya 2 detik, maka kelajuan rata-ratanya adalah 804 per 3, yaitu 268 meter per detik. Itulah cara menghitung besarnya kelajuan rata-rata dan kelajuan sesaat dari suatu fungsi kedudukan atau jarak terhadap waktu dengan ketentuan seperti pada soal tersebut. Semoga bermanfaat. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kali ini, yaitu tentang percepatan sesaat dan perpindahan. Baik, kita lihat soalnya sebagai berikut. Kecepatan suatu partikel diberikan dengan persamaan V sama dengan
3 plus 6T plus 9T kuadrat cm per detik. Maka berapakah besarnya A. Percepatan sesaat partikel pada T sama dengan 3 detik. Kemudian B. Perpindahan partikel untuk T1 5 detik hingga T2 8 detik. Berarti dalam soal ini diketahui yaitu fungsi kecepatan atau kelajuannya yaitu 3 plus 6T plus 9T kuadrat cm per detik. Kemudian terkait dengan persamaan ini yaitu waktunya 3 detik. Kemudian untuk T1-nya 5 detik dan T2-nya 8 detik terkait untuk pembahasan pertanyaan B. Oke, untuk penyelesaian yang pertama yaitu percepatan sesaat partikel. Percepatan sesaat partikel adalah bisa dicari dengan menggunakan rumus A sama dengan dV per dt. Yaitu turunan pertama dari kecepatan terhadap fungsi waktunya. Yaitu D dari V-nya itu yang ini, 3 plus 6T plus 9T kuadrat per dt. Seperti pada pembahasan diferensial, pada pembahasan tentang sebelumnya, yaitu karena ini tidak ada T-nya, maka sama dengan 0. Kemudian 6T ini diturunkan menjadi 6. Kemudian 9T kuadrat menjadi 18T. Jadi persamaan percepatan sesaatnya menghasilkan 6 plus 18T. Untuk T sama dengan 3 detik, maka T kita ganti dengan 3, yaitu 6 ditambah 18 kali 3, 6 ditambah 54 sama dengan 60 cm per detik kuadrat. Kemudian untuk menjawab pertanyaan B, perpindahan, karena soal ini adalah fungsi kecepatan, maka kita lihat lagi bahwa rumus awal kecepatan itu atau kelajuan adalah ds per dt. Nah, karena ini kaitannya dengan perpindahan itu adalah mencari persamaan S, maka persamaan ini berubah menjadi ds itu sama dengan V kali dt. Nah, kedua ruas ini diintegralkan. Ya, diintegralkan, maka ds-nya tinggal S, maka yang VDT-nya ini integral VDT-nya, V-nya yaitu yang 3 ditambah 6T plus 9T kuadrat dt. Integral daripada V ini, yang isinya ini, itu di pelajaran matematika, itu nanti yang 3 ini menjadi 3T, kemudian 6T ini menjadi 3T kuadrat. Kenapa? Karena ini berpangkatnya 1, nanti kalau integral itu pangkatnya naik, tambah 1, jadi ini 2. Ya. 2, nanti per. Ya. Jadi nanti seperti ini, 3T kuadrat, kemudian yang 9T kuadrat menjadi 3T pangkat 3. Ini pangkatnya naik, jadi nanti ini 3, kemudian per 3, jadi 9 per 3 yaitu 3.
Nah, kemudian kita masukkan posisi atau jarak ketika T sama dengan 1 dari fungsi jarak ini, yaitu S1-nya 3T plus 3T kuadrat plus 3T pangkat 3. Kemudian masukkan T-nya 5, berarti 3 kali 5, ditambah 3 kali 5 kuadrat, ditambah 3 kali 5 pangkat 3. Ini dihitung semua. 3 kali 5, 15. 5 kuadrat, 25 kali 3, 75. 5 pangkat 3, 125 kali 3, 375. Jika dihitung secara keseluruhan, akan mendapatkan 465 cm. Dengan cara yang sama, maka posisi yang kedua, yaitu ketika T2-nya sama dengan 8 detik. Berarti 3 kali 8 ditambah 3 kali 8 kuadrat ditambah 3 kali 8 pangkat 3. Ini kita hitung semua. 3 kali 4, 24. 3 kali 8 kuadrat 64. Kemudian 3 kali 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 itu 272. Jadi dihitung semua. 24. 3 kali 64, 192. 3 kali 272 yaitu 816. Maka secara keseluruhan dihasilkan 1032 cm. Karena perpindahan itu yaitu keadaan awal sampai keadaan akhir. Yaitu berarti delta S-nya sama dengan S2 min S1. S2-nya 1032 cm, S1-nya 465 cm. Maka perpindahannya sebesar 567 cm. Inilah cara menyelesaikan percepatan sesaat dan perpindahan manakala soalnya merupakan fungsi kecepatan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.